Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Selain Kau, tiada yang lain. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Filipi pasal pertama, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah peroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut.
Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dan dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan peroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya ini itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, renungan pada pagi ini saya beri judul menderita karena Kristus. Latar belakang surat ini ditulis adalah Rasul Paulus berada di penjara. Dia ditangkap dan diadili karena pemberitaan Injilnya. Jemaat di Filipi menjadi khawatir dan takut. Tetapi Paulus justru menunjukkan bahwa di penjaranya dia tidak mengikat Injil, justru membawa kemajuan bagi Injil. Dan penderitaan yang dia hadapin adalah penderitaan karena panggilan kepada Kristus. Bagaimana kita memahami hal ini? Yang pertama, yaitu kita mesti paham makna penderitaan di dalam Tuhan. Yang pertama, makna penderitaan di dalam Kristus adalah sebagai sarana untuk kemajuan Injil. Perhatikan ayat 12-18 ya. Dikatakan yang terjadi atasku justru menyebabkan kemajuan Injil. Ya, kita tahu Paulus di penjara. Dengan di penjaranya banyak orang justru khususnya kalangan Romawi, pemerintah Romawi yang terjangkau oleh Injil. Bayangin dalam penjara khusus Paulus dijaga oleh dua pengawal yang setiap hari ganti, di save begitu. Berarti kalau berapa lama Paulus di penjara, bila 1 tahun saja berarti 365 hari kali 2 orang, ya mungkin shiftnya ada beberapa kali, tapi berarti setiap hari dia menginjili orang yang berbeda, ya. Dan banyak tentara, prajurit-prajurit mendengar berita Injil. Belum ketika dia harus berkala menemui penyidik
yaitu pejabat-pejabat pengadilan yang memeriksa dia. Dia punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadi menurut Paulus, penjara maupun juga tempat pengadilan adalah jadi mimbar bagi Paulus, sehingga seluruh pengawal istana mendengar Injil. Jadi Injil adalah penderitaan adalah menjadi sarana Injil dimajukan. Selain daripada itu, berdampak juga bagi orang-orang percaya. Ya, ayat 14, kebanyakan saudara telah bertambah berani. Paulus menjadi teladan untuk pemberitaan Injil dalam penderitaan. Di dalam penjara mereka mendapat kesaksian bahwa Paulus tidak surut memberitakan Injil. Maka saudara-saudara seiman menjadi lebih berani lagi. Penderitaan kita belum seberapa, kita belum dipenjara seperti Paulus, belum menderita seperti Kristus. Ayo beritakan Injil. Jadi kita melihat selain menjadi kesempatan wadah dibukanya pemberitaan Injil bagi para pejabat Romawi, juga memotivasi saudara-saudara seiman untuk lebih giat memberitakan Injil, tidak takut menderita. Yang kedua, bicara tentang sikap dalam penderitaan karena Kristus, yaitu dengan kita hidup bagi Kristus, hidup memuliakan Kristus. Dikatakan di ayat 19 sampai 26 ya. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku, supaya Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidup maupun oleh matiku. Perhatikan di sini. Jadi Paulus tidak khawatir kalau mati pun dia selamat, pasti masuk surga. Tetapi kalau masih hidup berarti tugasnya memuliakan Tuhan. Dipertegas lagi di ayat 21-24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, memang di sini kelihatan ada dilema. Hidup berarti melayani, mati bersama dengan Kristus. Kalau mati ya memang lebih enak, dalam pengertian semua tugas sudah selesai, hidup mulia bersama Kristus. Tapi kalau diberi kesempatan hidup berarti hidup memuliakan Kristus. Nah, ini motivasinya atau sikap yang harus kita punya dalam menghadapi penderitaan karena Kristus. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup memuliakan Kristus walaupun tantangannya adalah penderitaan. Jadi bukan sembarang penderitaan atau semua penderitaan Bapak Ibu. Yang dimaksud menderita bagi Kristus adalah penderitaan yang memuliakan Tuhan, ya. Karena kita melayani Tuhan, kita mengalami penderitaan, misalnya harus memberitakan Injil di pelosok-pelosok, pedalaman-pedalaman yang harus menjangkau dengan cukup banyak tenaga, waktu, dan usaha. Bahkan para misionari memberi hidupnya untuk Injil masuk ke pedalaman-pedalaman. Kalau toh kita tidak masuk ke pedalaman-pedalaman, di dalam masyarakat pun kita juga kerap kali mengalami penderitaan karena Injil. Ya, karena pemberitaan kita mungkin menghadapi tantangan dan sebagainya. Jangan menyerah, karena itu semua memuliakan Tuhan. Demi Injil dikabarkan, demi Kristus dimuliakan. Nah, akhirnya yang ketiga, ya, yaitu praktek panggilan dalam penderitaan karena Kristus, yaitu berjuang layak bagi Injil. Ya, jangan menyerah, terus berjuang. Bagaimana itu? Yang pertama ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, dengan berjuang bersama-sama. Jadi bukan cari-cari penderitaan Bapak Ibu atau cari-cari peperangan, yaitu dengan cara hidup berpadanan dengan Injil. Otomatis ketika kita hidup berpadanan dengan Injil akan berseberangan dengan nilai-nilai dunia, dan itu menjadi tantangan dan kerap kali mendatangkan penderitaan. Tapi dengan hidup berpadanan dengan Injil itulah kita rela menderita karena Kristus. Hidup kita jadi surat terbuka saat harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, harus lebih sabar, harus lemah lembut,
harus pendamai. Itu semua tidak enak bagi daging. Tetapi kita rela karena itulah Injil. Itulah hidup yang berpadanan dengan Injil. Lalu yang kedua, tidak takut dengan penderitaan. Ya, ayat 28, jangan takut sedikit pun kepada lawanmu. Ingat di Efesus, perjuangan kita, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat, roh-roh yang menimbulkan ketakutan, roh-roh yang menipu dengan ancaman penderitaan, jangan takut, lawan itu dengan senjata doa, ya, dan juga firman Tuhan, ya. Dan akhirnya kita bisa melihat anugerah dari penderitaan bersama dengan Kristus itu. Ayat 29-30, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi iman dan penderitaan sama-sama anugerah. Sama seperti Kristus menderita, kita pun ikut menderita. Jadi akhirnya Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa orang percaya dipanggil tidak hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menderita bersama dengan Kristus. Bila saat ini saudara telah menerima keselamatan, selanjutnya bagian saudara adalah turut menderita bersama dengan Kristus. Mulai dari pikul salibmu masing-masing, hidup berpadanan dengan Injil, dan hidup tidak untuk diri sendiri. Maka kemuliaan dinyatakan karena itu semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi hari ini, firman-Mu meneguhkan bahwa setiap kami dipanggil oleh Tuhan dalam iman, tidak hanya untuk diselamatkan, tetapi juga menderita bersama Kristus. Karena bagaimana kami menolak itu, sedang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mati menderita bagi kami. Kami pun harus meneladani bahwa menderita bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, bagi kebenaran adalah panggilan anugerah, panggilan mulia bersama dengan Tuhan. Tentu bukan tujuan Tuhan menyengsarakan umat-Nya, tetapi di balik segala penderitaan kami makin dimurnikan dan Injil makin diperluas. Dan kami menjadi teladan-teladan iman yang percaya Tuhan, bukan hanya karena berkat-berkat-Nya, tapi karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Siapa mengasihi, dia rela berkorban, dia rela menderita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.